Kebahagiaan, fundamentalisme, dan kebebasan. Mengapa setelah keluar dari Orde Baru zaman Soeharto dulu yang penuh dengan teror dan ketakutan, Indonesia itu terjerumus kembali pada berbagai bentuk fundamentalisme, seperti fundamentalisme agama dan uang, seolah kita itu sebagai bangsa yang keluar dari mulut singa dan kemudian masuk ke mulut harimau, seolah kita meninggalkan satu masalah untuk kemudian terjun bebas ke masalah berikutnya tanpa dasar yang telah kita lalui. Apa sebenarnya akar dari fenomena ini? Ini pertanyaan fundamentalnya. Fundamentalisme agama jelas menjadi gejala serius di Indonesia sekarang ini. Berbagai kelompok hendak memaksakan ajaran agama mereka untuk diterapkan di seluruh masyarakat. Dasar negara Indonesia yang bersifat pluralis, terbuka, dan nasionalis kini sedang terancam. Gejala ini menciptakan keresahan sosial di berbagai kalangan, terutama mereka yang minoritas. Antara mental budak, minder, dan abdi. Di dalam gerakan fundamentalisme agama ini, kita bisa menyaksikan dengan jelas satu bentuk mentalitas yakni mentalitas budak. Mentalitas budak berarti orang malas atau tidak mau berpikir mandiri dan menyerahkan keputusan hidupnya pada apa kata kelompok. Dalam hal ini, kelompok itu adalah agama. Orang semacam ini tidak lebih sebagai budak yang rindu untuk dikuasai dan ditaklukkan karena tidak mau berpikir mandiri. Mental budak terwujud nyata di dalam sikap abdi. Sikap abdi berarti orang lebih senang disuruh dan diperintah daripada memutuskan sendiri apa yang mesti ia lakukan. Orang lebih senang tunduk pada kata orang lain daripada mempertimbangkan sendiri apa yang baik dan buruk bagi dirinya. Sikap abdi yang meluas akan menciptakan bangsa budak yang bergantung dan tunduk pada bangsa asing, seperti yang dengan jelas kita lihat di Indonesia sekarang ini. Di hadapan bangsa asing kita merasa minder dan rendah diri. Kita merasa apapun yang orang asing lakukan selalu lebih baik dari apa yang kita lakukan. Sikap minder, mental budak, dan sikap abdi saling terkait satu sama lain. Hasilnya bangsa yang terjajah walaupun tidak merasa diri terjajah, bangsa yang rindu untuk dikuasai. Inilah bentuk Indonesia di awal abad ini. Ciri nyatanya serupa. Kita lebih senang barang buatan luar negeri daripada barang buatan dalam negeri walaupun mutunya sama. Ada rasa bangga dan gengsi ketika kita menggunakan produk luar negeri yang mutunya tak lebih bagus dari mutu produk dalam negeri. Ini contoh kecil dan sangat nyata dari mental budak, sikap abdi, dan rasa minder yang menjadi ciri dari Indonesia sekarang ini. Ciri yang berakar pada kerinduan kita semua untuk dikuasai dan ditaklukkan karena takut dengan kebebasan dan kemandirian. Adanya sifat hegemoni pada bentuknya yang paling ekstrim, kita lalu membenci bangsa kita sendiri. Akar dari kebencian ini adalah tiga sikap tadi, minder, abdi, dan budak, yang kesemuanya berpijak pada ketakutan akan kebebasan. Saya menyebutnya Tritunggal tidak suci, yang menjadi musuh dari kemajuan bangsa kita dewasa ini. Kita justru bangga dengan mencerca bangsa sendiri, dan dengan senang hati memuja bangsa lain tanpa tolok ukur yang objektif. Lalu kita pun menjadi budak yang bangga, yakni budak yang tidak merasa dirinya sebagai budak. Kita merasa bahagia walaupun terjajah. Kita merasa lega dan gembira walaupun menjadi abdi yang setia, takut berpikir sendiri, dan rindu untuk dikuasai. Ada mekanisme halus yang menjadi latar belakang dari semua ini, yakni kekuatan hegemoni. Hegemoni adalah sebentuk penjajahan. Ia begitu halus sekaligus kuat sehingga orang yang terjajah tidak merasa dirinya dijajah. Ia merasa dirinya baik-baik saja, bahkan bahagia walaupun hidup dalam ketergantungan total atas pihak lain yang lebih kuat dari dirinya. Hegemoni adalah cara menindas yang membuat budak pun menjadi tertawa bahagia. Ya, ada juga sikap jilat atas injak bawah. Ini hegemoni ini lalu melahirkan jenis manusia tertentu. Mereka suka menjilat penguasa dan menindas yang lemah. Idiom untuk hal ini jelas, yakni jilat atas injak bawah. Banyak orang tidak suka dengan prinsip ini, walaupun mereka secara nyata melakukannya. Ini adalah kekuatan hegemoni yang melahirkan Tritunggal tidak suci, yakni yang seperti dijelaskan tadi, mental budak, abdi, dan minder, yang membuat orang membenci bangsanya sendiri dan terpesona dengan bangsa lain. Sikap-sikap ini tidak lahir dari kekosongan, melainkan dari situasi budaya tertentu. Untuk Indonesia, kita bisa berbicara tentang penjajahan yang berlangsung selama ratusan tahun. Dampaknya masih terasa sekarang ini dalam bentuk sikap-sikap jelek yang telah saya jabarkan di atas tadi. Maka kita dapat mengatakan bahwa korban penjajahan bukan hanya harta fisik dalam bentuk uang dan sumber daya alam, tetapi kehancuran budaya dan mentalitas. Sewaktu Soekarno masih menjadi presiden Indonesia, ada usaha untuk
Menumpas mentalitas semacam ini, berbagai organisasi muncul untuk membangkitkan kesadaran akan harga diri bangsa kita. Organisasi ini bersifat progresif dan kiri. Namun setelah Soekarno turun dan Soeharto berkuasa, organisasi-organisasi ini ditumpas karena dituduh terkait dengan komunisme. Setelah itu hancurlah kekuatan progresif bangsa Indonesia yang hendak membebaskan bangsa ini dari mentalitas budak, rasa minder dan sikap abdi yang saya jabarkan sebelumnya. Pendangkalan nilai-nilai. Ketika ini terjadi, nilai-nilai hidup pun menjadi terbalik. Keluaran hidup ditakar dengan uang dan kepatuhan pada tradisi. Ketika kelompok-kelompok berpikiran maju pun ditumpas, yang tersisa adalah kelompok-kelompok yang berpikiran terbelakang, yang rindu untuk dikuasai, yang menguasai kemudian menggunakan uang dan agama untuk mengisi kekosongan sosial yang ada. Nilai hidup pun terbalik, kejujuran diganti dengan suap menyuap, sikap disiplin diganti dengan sikap masa bodoh dan apa saja boleh, sikap hemat diganti dengan sikap membeli tanpa batas, sikap mampu menahan diri diganti dengan sikap mengumbar nafsu dan mencari kenikmatan tanpa batas. Hidup pun terbalik. Di balik semua itu, neoliberalisme sebagai paham maut mulai mencengkram kehidupan bersama kita. Neoliberalisme berarti paham yang melihat dunia sebagai suatu kesatuan ekonomis di mana segala sesuatu diukur dengan satu nilai, yakni nilai ekonomi. Keluaran dipersempit menjadi keuntungan uang, kedalaman hidup dipersempit menjadi kemampuan untuk mempesona pasar guna memperoleh keuntungan lebih besar. Lagi-lagi, kita masih memiliki kerinduan untuk dikuasai. Akar dari semua itu adalah kerinduan untuk dikuasai ini. Akar dari kerinduan ini adalah ketakutan akan kebebasan. Ketakutan akan kebebasan. Bentuk kerinduan dan ketakutan ini mengakar begitu dalam di dalam jiwa bangsa Indonesia sekarang ini. Banyak orang tak menyadarinya, walaupun dampaknya begitu nyata di dalam kehidupan sehari-hari. Penyebab dari lahirnya kerinduan dan ketakutan ini amat panjang. Kita bisa merunutnya kembali ke era kolonisasi Eropa yang menyerang Asia Tenggara, terutama Indonesia. Pencurian sumber daya alam dibarengi dengan penghancuran budaya. Yang tercipta kemudian adalah mental budak, sikap abdi dan rasa minder yang sampai sekarang masih terasa dampaknya. Masa Orde Baru di Pak Soeharto juga memperbesar penyakit sosial ini. Penumpasan gerakan-gerakan prorakyat pada tahun 1965 meninggalkan luka dalam bagi bangsa kita. Orang menjadi trauma untuk bersikap kritis dan bersuara keras demi kepentingan diri dan keluarganya. Yang tersisa adalah kelompok-kelompok religius terbelakang yang sekarang ini jamak kita saksikan di kehidupan bersama sehari-hari. Menatap perubahan berita gembiranya, situasi ini tidak mutlak. Ia bisa diubah. Proses perubahan ini amat bergantung dari kekuatan kehendak kita sebagai bangsa dan langkah-langkah jitu yang kita ambil. Langkah pertama sebenarnya amat jelas, bahwa kita harus menyadari jejak-jejak penjajahan yang masih berbekas di benak kita sebagai bangsa dalam wujud mentalitas Tritunggal yang tidak suci, sebagaimana saya jabarkan sebelumnya. Kesadaran akan hal ini membuahkan keinginan untuk berubah dan kehendak untuk mulai berproses dalam langkah-langkah panjang perubahan. Langkah kedua adalah memetakan pola-pola kekuasaan yang membuat bangsa kita tak bebas secara politik maupun ekonomi. Pola kekuasaan ini melibatkan politik dalam maupun luar negeri, sekaligus sepak terjang perusahaan-perusahaan internasional maupun nasional di Indonesia. Peta pola kekuasaan ini amatlah penting, sehingga kita bisa tahu harus mulai dari mana di dalam melakukan perubahan. Cita-cita perubahan tanpa peta masalah yang jelas biasanya putus di tengah jalan atau kehabisan nafas di awal perjalanan. Langkah ketiga, kita sebagai pribadi harus mulai berani untuk berpikir mandiri. Kita tidak boleh tergantung pada hal-hal di luar kita, seperti tradisi ataupun agama. Kita perlu melihat ke dalam nurani kita sendiri sebagai manusia. Kita perlu menggunakan akal budi kita secara bebas dan mandiri untuk mempertimbangkan langkah-langkah hidup yang akan kita pilih. Ini tentu saja sulit. Sedari kecil, kita sudah diajarkan untuk menyandarkan diri pada tradisi dan agama. Kita tidak dilatih untuk membuat keputusan berdasarkan kebebasan dan akal budi. Kita merasa lebih mudah melempar keputusan dan tanggung jawab keluar diri kita, baik ke Tuhan maupun ke masyarakat. Akhirnya, kita tetap menjadi anak kecil walaupun usia kita sudah tua. Kita tetap tak berani berpikir mandiri. Kita tetap menjadi budak dan abdi dari tradisi. Kita menjadi budak yang bangga dan berbahagia. Inilah mungkin sebabnya kita merasa tak berdaya di Indonesia sekarang ini. Di hadapan timbunan kemacetan di ibu kota, kita merasa tak berdaya. Di hadapan korupsi yang menggurita di berbagai daerah, kita merasa tak berdaya. Di hadapan fakta bahwa setiap detik kekayaan alam kita dikeruk oleh perusahaan asing, kita merasa tak berdaya. Di hadapan fundamentalisme agama, kita juga merasa tak berdaya. Mau sampai kapan?